Dua tangannya dipakai yang kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Korban gerak. Gimana, sehat? Sehat. Yang saya harapkan adalah sesuai dengan yang ada di home care record. Ada perubahan ya setelah kondisi pasien terkena serangan stroke. Perkembangan dari awal kita rawat sampai sekarang, si pasien itu sudah bisa jalan dan kita mau lihat itu. Bisa. Nah, bisa jalan. Berarti udah ke depan dong bapaknya ya? Udah. Ini kayaknya bapak udah bisa diajak lari-lari pagi ya? Jalan-jalan sebentar. Senang. Lalu stretching aja di dalam rumah. Oh iya, weh, berarti kemajuannya udah sangat jauh loh Bu ya. Satu Perkembangannya tahun. bagus. Memang sih kayak perawatan kita nggak bisa ngukur sebulan, 2 bulan, 3 bulan karena perjalanan penyakit juga itu lama sebenarnya. Terkonfirmasi bahwa pasien sakit stroke dan pasiennya itu masuk ruang ICU. Nah, setelah masuk ruang ICU, tentu keluarga itu butuh perawatan di rumah. Dari situ direkomendasikan oleh dokter untuk mengambil perawat home care. Akhirnya menghubungi Indo Home Care. Jadi nggak bisa apa-apa. Iya. Iya kan pernah nggak sadar di ICU kan, sampai 4 hari di situ. Baru ke ruang perawatan. 2 minggu lah itu perawatannya waktu. Penyakitnya berbeda, prostat sama demam berdarah. Sekitar 1 bulan di rumah, tiba-tiba nggak mau makan. Kalau makan dikeluarin gitu. Ternyata ada stroke. Bapaknya nggak bisa menelan itu. Di rumah sakit 2 minggu. Tapi sebelumnya si Han udah di sini. Mei itu akhir Mei kalau nggak salah ya sampai sekarang. Gimana perawatnya Bu? Perawatnya bagus sih. Bagus ya? Iya, ya kok alhamdulillah ya kurnya. Dia suka melo. Kalau Iya. kunjungin nanti orang pamit gitu, dia nangis. Salaman nggak akan dilepas itu tangan kalau ini. Yang paling kelihatan itu biasanya di awal adalah pola tidur. Biasanya pola tidurnya itu malam dijadiin pagi, Iya. pagi dijadiin Malam malam. itu nggak tidur kadang waktu. Kadang juga ada juga yang memorinya itu yang diingatnya itu yang masa jauh banget, yang udah lampau banget. Ada juga yang sifatnya itu berubah dari yang awalnya lembut jadi pemarah, dari pemarah jadi lembut, dari lembut. Ya, begitulah Bu. Berubah. Mungkin ada dimensianya juga. Udah usia berapa Ibu Ma? 75. Perawatnya ngebantu nggak selama ini? Membantu lah. Alhamdulillah. Kalau nggak ada dia ya mungkin nggak kayak gini, nggak ada si Ham gitu kan. Jadi apa yang kita terapi di luar kadang diterapkan juga di rumah seperti fisioterapi ya, Iya, stretching gitu, iya. itu dia kerjakan dan udah mulai menelan sedikit-sedikit dari makanan yang misalnya 100%, sepertiganya tuh 35%, 40% tuh udah bisa disuap pelan-pelan menelannya 2 kali sehari. Kalau siang murni pakai NGC Jadi yang makan melalui mulut ini pagi sama malam, sore. pagi sama sore. Kalau siangnya full NGT. Iya. Gini Bu, kalau orang yang belajar makan itu levelnya ada. Kalau orang belajar makan itu mulai dari yang kental, encer. Level paling tingginya itu kalau misalnya pasien itu bisa dikatakan udah bisa makan sendiri dan lain-lain, itu terakhir. Oh, pantesan ya. Ya, air belum Iya. bisa nelan, susah banget gitu. Jadi biasanya itu awal-awal yang dikasih itu adalah agar-agar atau puding gitu. Terus kemudian jus. Nah, jus ini ada levelnya. Yang paling kental, sedang, sama yang encer. Habis itu baru dikasih bubur. Nah, kalau misalnya udah dilewati ini dan tidak ada misalnya kesedak dan lain-lain, itu biasanya level terakhir itu adalah air putih. Tapi kalau susu mau, Tersedak nggak Bu bapaknya? kadang ada batuk. Di susu atau di air putih? Susu. Kalau misalnya tersedak, saya mikirnya lebih ke parunya sih, karena takutnya cairannya itu masuk ke paru-paru. Baiknya sih kalau memang bapak targetnya adalah bisa makan lewat mulut, pendampingannya itu lebih ke terapi bicara. Karena kan kalau akupuntur ini, dia kan memperlancar aliran darah semuanya, gitu ya. Ini kan bapak udah bagus, bicara udah mulai bisa, tinggal fungsi mulutnya aja nih. Kalau saya saran sih, bapak ini kan udah bagus ya Bu ya. Dia makan udah bagus. Kayaknya kalau treatment melalui alat, butuh nggak butuh gitu. Nah kayaknya lebih ke melatih feel-nya si bapak gitu Bu. Jadi membedakan antara mana makanan padat, mana yang bubur, mana yang encer, mana air putih. Bapak pensiun tahun berapa Pak? Ingat nggak? Ngeliatin saya. Udah 15 tahun yang lalu. 15 tahun ya Pak. Berarti waktu Perang Timur-Timur pernah beraksi di sana Pak? Ingat. Pernah nggak? Itu ditanya.
Nah, Pernah? Sulitnya kamu ngerawat bapak apa? Hah, sabar aja dah. Namanya berhadapan dengan lansia apa ya kita harus bersabar. Ya jalani aja lah. Sulit dan tidak sulit, happy aja. Yang awalnya kan dulu kan nggak bisa apa-apa. Iya. sama sekali nggak bisa. Jadi semuanya aktivitas bapak aku semua yang buang air. Mandi kita bawa ke mandi. Karena nggak bisa jalan. Awal-awalnya. Enggak sekarang. Oh sekarang? Kalau dulu nggak bisa. Dulu semua di tempat tidur. Sekali bapak masih di tempat tidur tuh. Ya kan itu masih dibantu semua untuk bangun dulu di kursi roda. Itu dulu masih pakai teter lagi kan Mbak? Iya, betul. Ini berat badannya udah naik. Dulu kan kurus banget, turun 20 kilo lebih. Sudah 60-an ya. 68. 68. Setelah dari mulut itu mempengaruhi. Tensi dulu ya. Yang orang kasih itu biasanya masih apa? Gak umum banyak. Kalau kami aku sering ngajak nyanyi dan lagu-lagu militer. Gimana tuh? Karena aku polisi. Terus? 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 Oke. Aku tangan tenang dulu ya. Tensinya rendah. Aku mikir apa? Oh ya, bagus dah. Sering jalan keluar ya? Bawa tongkat? Enggak, aku yang cari tongkatnya. Jadi aku Bisa pakai itu tongkat sendiri. malah kalau ini malah bapak jalannya bungkuk. Iya, karena pendek. Pendek. Kalau bapak tetap bentar biar tinggi tetap jangan gini. Iya, karena kan kekuatannya nggak bisa lurus ya. Benar. Mau jalan-jalan di depan. Kalau udah saya mau dia pasti kok. Jalan-jalan di depan. Mau. Kalau mau. Ini mau. Mau. Mau jalan-jalan ke depan kita. Iya. Oh ya, di sini ya. Dia udah mau nih. Mau. Iya mau. Dia bilang mau. Hah? Tuh, angkat tangannya. Tangannya angkat. Ini angkat. Oh ini mah tinggal aktivitas sehari-harinya diperbanyak kan. Iya. Supaya aktif. Apalagi betisnya bagus banget nih. Udah awal cowok bapak dulu awalnya kecil sekali dulu. Awal. Enggak, maksudnya ini udah mulai ada ototnya nih. Ada ototnya. Iya. Ada ototnya. Ini kelihatan nih kalau sering naik turun gunung. Iya. Tidur. Enggak jalan. Tidur, jalan, olahraga, main, Bo? Main bola. Diajarin semua sama fisioterapinya. Jadi aku yang di fisioterapi aku terapkan semua di rumah. Iya, makanya cepet ya. Jadi fisioterapi itu bukan didapat dari rumah sakit. Kita juga berusaha keluar kemana gitu. Pokoknya yang membantu lah. Jadi itu yang bikin cepat juga. Maju. Nah, tangannya Iya, kiri kanan pegang sendiri ya. bisa. 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 Mundur. Terusnya tegak. Mundur sendiri, mundur ke belakang, mundur. Iya. Dikit lagi. Oke. Koordinasihan ya. Hannya bagus, ngerawat bapak. Alhamdulillah. Karena kami ngontrolnya itu dari home care recordnya. Kelihatan di situ reportnya semua. Udah bagus banget nih pasien. Pas ini udah kita rawat selama 1 tahun. Perkembangannya itu sangat-sangat signifikan. Dan itu diakui juga sama dokternya. Dokternya mengakui Cepet. Iya. Dokternya ini banget, senang banget. Oh, ya, Sini ya. bilang dong, makasih. Makasih ya. Jadi Mas Yohanes ini salah satu perawat kita yang paling buat saya itu tersabar ya. Dan dia orangnya itu sangat rajin. Dan menurut saya sesuai dengan tujuan pihak keluarga itu sama jalannya dengan kepribadian dari si perawat kita itu sendiri. Sesuai harapan lah ya pasti, karena berkembang terus ininya, membaik terus gitu, walaupun memang nggak akselerasinya nggak yang cepet banget gimana gitu ya, tapi ya positif lah gitu dan konsisten gitu sih. Itu yang penting sih, memang paling susah itu konsistennya, karena untuk terapi itu kan memang
nggak langsung sembuh ya. Kinerja Yohanes seperti yang kita lihat ya, kerjanya bagus. Dan yang mengaku itu bukan dari home care itu sendiri, tapi keluarga langsung. Sampai saat ini emang dengan adanya Hans itu ketolong banget sih, konsistensinya itu kejaga tuh dari latihannya tuh, schedule latihannya gitu kan, mungkin chemistry-nya juga udah ada gitu ya, jadi lancar gitu hubungannya waktu lagi tapi gitu. Konsistensi itu yang penting banget, dan sampai sekarang sih alhamdulillah on track lah gitu. Kita kan ikhtiar aja bisanya ya gitu, karena selama ini ikhtiar itu dijalankan dengan cukup konsisten. Sebenarnya kalau ekspektasi saya itu harusnya bisa lebih dari perkembangan yang tadi ya. Cuman dengan usia 75 tahun yang sekarang ini menurut saya udah sangat bagus. Keluarga juga sangat senang dengan perkembangan yang ada sekarang ini. Jadi jalan pun yang udah bisa rata dadanya, nah jadi begini lagi. Karena posturnya belum sempurna banget. Jalan gimana? Ya gitu, masih tertatih aja. Tapi udah. Jadi ya belum bisa sendiri juga. Berarti pinggulnya belum geol-geol ya? Belum. Saya melihat ada perubahan, ternyata pasien bisa sampai berdiri, jalan, bahkan duduk sendiri, itu sudah sangat bagus sekali. Ya kok, berdiri kok. Ini biar jadi motivasi buat pasien-pasien yang lain yang males. Pegangan kok. Ayo semangat. Ayo dilihat tuh. Pegang pintu, pegang pintu. Jalan jarak tuh. Pegang pintu. Tangan kirinya tekan ya. Diri, angkat 1, 2, tangannya dipakai yang kiri dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Wey. Enggak. Angkat. Kepalanya tegak. Dari mana? Hormat. Enggak. Hormat dulu. Dadanya. Korban gerak. Ya. Ternyata home care record yang dibuat oleh perawat itu sendiri itu mencerminkan kondisi pasien dalam bentuk tulisan. Yang awalnya pasiennya itu hanya di tempat tidur, sekarang udah bisa aktivitas. Gak usah dipegang, jalan dong. Itu lihat. Apa tuh kau? Apa tuh? Dada kong. Dadanya mana? Dadah. Jalan. Jalan sendiri yang mau. Terus si tertatih-tatih ya. Gak usah megang. Sampai sini aku balik lagi Gak kok. usah. Dia balik lagi, duduk sendiri nanti ya. Gak usah naik tangga ya. Terus. Belum mulai tangga. Nyari pegangan. Ke sana kong. Itu lihat Mas ya. Itu ke sana. Tuh lihat situ. Tuh ke masnya tuh. Dada lagi. Dadah yang tinggi. Oh lihat apanya. Nah, habis itu balik lagi nanti ya. Bagus banget. Balik lagi kong, balik duduk sendiri ya kong. Bisa duduk sendiri ya? Bisa. Push. Yang depan yuk, sini. Kita. Kamu bentar dulu. Iya. Terus. Kalau duduk. Tepat. Jadi langsung itu. Tegakkan lagi badannya kong. Angkat dulu. Kalau udah lihat kursi, pengennya duduk aja. Jalan dulu. Terus. Tunggu. Duduk. Mundur belakang. Kakinya dulu. Emang kalau ngerawat pasien kayak gini tuh butuhnya tenaga ya, Bu? Tenaga ya. Bukan hanya pikiran doang. Iya. Ini jadi motivasi nanti buat pasien-pasien yang lain. Kadang ada yang karena rasa takutnya terlalu tinggi, Ada rasa takut ya. itu nggak mau turun tempat tidur.